ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. فصل شروط صحة أربعة أشياء. Syarat sahnya berpuasa itu ada 4. Ini penting ya. Syarat sahnya berpuasa itu ada 4. Yang pertama, dia itu harus muslim. Yang kedua, dia itu harus berakal sehat. Yang ketiga, dia itu suci daripada haid dan nifas. 3 hal ini selalu di dalam ibadah harus terpenuhi dalam semua ibadah, termasuk sholat, termasuk puasa, harus terpenuhi 3 ini. Apa itu? Muslim, berakal sehat, kemudian apa? Suci daripada haid dan nifas. Baik, kita mulai daripada muslim. Ketika seseorang itu bukan seorang yang muslim, entah dia itu kafir ataupun murtad, maka tidak sah puasanya. Kalau si orang kafir itu masuk Islam di pertengahan puasa, di 15 hari setelah Ramadan, di pertengahan puasa maksudnya, maka dia tinggal melanjutkan sisa daripada Ramadan. Tidak perlu dia menggantikan hari-hari sebelumnya. Berbeda dengan yang namanya murtad. Murtad, kalau dia kembali lagi ke agama Islam di Ramadan ke-10, maka dari awal Ramadan itu harus dia ganti. Kapan? Bukan sekarang, nanti setelah Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang tidak menerima kecuali Ramadan. Kecuali Ramadan. Kita niatkan puasa lain, jatuhnya Ramadan. Karena waktu tersebut hanya menerima bulan suci Ramadan. Kita niat qadha puasa, jatuhnya Ramadan. Taib. Yang pertama Islam. Yang kedua adalah aklun, berakal sehat. Berakal sehat di sini maksudnya dia itu sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Sudah berumur 7 tahun dan sudah makan sendiri, minum sendiri, dan beristinja sendiri. Ada banyak definisi daripada mumayyiz ini atau tamyiz. Ada yang dibilang yang namanya dia itu bisa membedakan antara kurma dan bara api. Ada yang dikatakan juga dia itu kalau ditanya dia bisa menjawab. Tanya 5 tambah 5 berapa? 10. Nah, artinya sudah mulai. Tapi pendapat yang terkuat, mumayyiz itu adalah dia sudah makan sendiri, tidak perlu disuapkan, minum sendiri, kemudian istinja sendiri. Itu yang namanya mumayyiz. Bukan yang dimaksud dengan berakal sehat ini orang yang punya akal. Karena kalau dikatakan orang yang punya akal, anak kecil, anak bayi itu punya akal. Dia tidak gila. Dia punya cuma akalnya itu belum sampai batas tamyiz yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Mana api yang membahayakan dirinya, mana kurma yang berikan manfaat, kan begitu. Makanya dibilang harus berakal sehat. Biar apa? Biar keluar daripada itu anak kecil, kemudian orang gila. Orang gila itu tidak sah puasanya. Orang gila tidak sah puasanya. Banyak orang gila itu di bulan puasa keluar. Di sini bawa roti, makan puasa. Dia itu tidak sah puasanya.
Nah, ada juga orang yang pingsan, juga tidak sah puasanya. Baik. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Kalau dia tetap puasa, berdosa. Dia terus, bukankah dia itu wajib menahan? Iya, tetap wajib menahan. Tapi menahannya itu tidak dengan niat puasa. Kapan seseorang itu menahan dengan niat puasa, yang mana dia tidak boleh berpuasa pada hari itu, berdosa. Seperti hari Lebaran Idul Adha, kita disunahkan menahan lapar. Ketika hari Lebaran tidak boleh, disunahkan tidak boleh makan, jangan dulu makan sampai setelah selesai sholat. Hikmahnya itu biar apa? Orang-orang fakir miskin mendapatkan apa? Haknya. Mereka bisa merasakan juga Lebaran pada waktu tersebut. Hanya saja kita menahan pada waktu tersebut bukan dengan niat puasa. Kita hanya menahan lapar saja, bukan dengan niat karena kalau kita niatkan puasa, berdosa. Karena itu hari yang tidak bisa atau tidak dibolehkan berpuasa. Jadi ada tiga syarat yang mana harus dipenuhi pada bulan suci Ramadan atau puasa-puasa sunnah. Yang pertama harus Islam, yang kedua dia itu berakal sehat, yang ketiga itu suci daripada haid dan nifas. Dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, tiga itu harus ada. Kapan tiga itu salah satunya tidak ada, di tengah-tengah, di siang hari, sore, atau mau menjelang buka, datang haid, atau tiba-tiba gila betul, bukan pura-pura gila. Kemudian atau murtad, atau keluar agama Islam, maka batal puasanya. Jadi tiga itu harus terpenuhi dari menjak terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Yang terakhir, yang keempat, wa ilmun biqaunil waqti qabilan lithom. Dan mengetahui, punya ilmu, punya pengetahuan, walaupun hanya sangkaan kuat bahwasanya besok ini adalah bulan puasa. Tidak boleh kita asal puasa saja. Loh, ente puasa kenapa? Tahu dari mana? Puasa. Tebak-tebak saja. Tidak bisa. Harus mencari tahu informasi. Syuf. Dan di situ ada hikmah. Kenapa puasa Ramadan itu dengan melihat, bukan dengan hisab. Biar manusia itu, umat Nabi itu punya yang namanya rasa tasyawuf, rasa pengen tahu, fudul, kepo. Puasa kapan ya? Sudah masuk puasa tidak? Iya kan? Kalau tidak seperti itu, kita kan cuek sama yang namanya bulan suci Ramadan. Tapi ketika Allah berikan hal itu, perintahkan dengan demikian, di situ ada hikmah yang tersembunyi, yaitu manusia itu saling mencari tahu gosipnya tentang Ramadan. Ramadan sudah masuk belum? Ya kan? Mencari tahu tentang kabar Ramadan. Dan di situ juga ada makna tasyawuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak rindu dengan bulan suci Ramadan, atau kama qala sallallahu wasallam, ada rasa apa? Kangen masuk pada bulan suci Ramadan, keinginan pada beribadah pada bulan suci Ramadan. Maka di sebelum masuk bulan suci Ramadan, Allah sudah kasih cara-cara biar mereka itu rindu dan kangen ingin masuk pada bulan suci Ramadan. Nah, makanya harus dia itu mengetahui, entah secara yakin ataupun menyangka kuat. Menyangka kuat sudah cukup. Di dalam fikih, menyangka kuat sudah cukup. Tidak harus yakin. Jangan semua ibadah harus yakin. Saya yakin bersih daripada najis.
Tidak bisa, repot. Menyangka kuat sudah cukup, sudah sah. Taib. Menyangka kuat bahwasanya waktu tersebut qabilan lisom, layak untuk berpuasa. Ada waktu-waktu yang tidak layak untuk berpuasa atau tidak menerima untuk berpuasa. Seperti apa? Hari Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha itu tidak bisa berpuasa. Atau ayyamut tasyrik, hari-hari yang ayyamut tasyrik ini 3 hari ya. Setelah Lebaran Idul Adha 3 hari. Namanya ayyamut tasyrik, hari makan dan hari minum. Al-ayyamul akli wa syurbi kata Nabi. Hari yang mana kita itu disunahkan makan, silaturahmi, makan sana, makan sini. Nah, taib, ayyamul akli wa syurub. Terus kalau dia ragu, sama. Kalau dia ragu atau nyangka lemah, tidak sah. Harus menyangka kuat. Ragu itu 50, 50-50. Di atas 50 namanya menyangka kuat. Sampai ke berapa? 99%. 100% namanya ya yakin. Taib.